Namun, Gon masih terlalu dini untuk mampu melawan Hisoka. Karena hal itu, Gon pun berhasil disergap oleh si Joker Gadungan dengan cara mencekiknya. Namun, ia tidak sampai membunuh Gon. Hisoka sempat melihat potensi yang ada dalam diri Gon yang membuatnya tertarik untuk melihat pertumbuhan Gon. Karena hal itu, si Joker Gadungan pun malah membantu Gon dengan membawa temannya yaitu Leorio menuju ke tempat ujian tahap 2. Gon hanya berdiam tidak berdaya setelah berhadapan dengan Hisoka. Ia baru pertama kali merasakan ketakutan yang sesungguhnya setelah berhadapan dengan Hisoka. Namun hal itu tidak membuatnya kena mental dan justru membangkitkan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Setelah semua yang terjadi di Rawa Rumere, akhirnya mereka pun tiba di tempat ujian tahap kedua di hutan Pisca. Satos yang sebagai penguji tahap 1 pamit undur diri karena tugasnya selesai sampai di sana. Sekarang mereka akan berhadapan dengan dua orang penguji, yaitu Menci dan temannya si gendut bernama Buhara. Bukan untuk baku hantam, kali ini mereka diperintahkan untuk memasak seekor celeng atau babi hutan Pisca. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun mulai mencari celeng yang dimaksud. Setelah sekian lama mencari, para peserta belum juga menemukan si celeng buruan mereka. Hingga akhirnya Gon dan teman-temannya terpeleset ke dasar hutan tepat di hadapan para celeng Pisca berada. Ternyata celeng tersebut bukanlah celeng biasa, melainkan celeng kematian yang memiliki hidung tanduk yang berguna untuk mentusbal targetnya. Namun Gon mulai menyadari kelemahan si celeng setelah ia menyeruduk pohon apel lalu buahnya berjatuhan ke kepala si celeng tersebut. Si celeng nampak sangat kesakitan. Gon kemudian menyimpulkan bahwa kelemahan si celeng terletak di kepalanya. Tanpa pikir panjang, Gon langsung menggeprek kepala si celeng dan berhasil mengalahkannya. Aksi Gon kemudian diikuti oleh para peserta lain yang juga berhasil menaklukkan masing-masing satu celeng. Setelah itu mereka semua memanggangnya dan memasak sebaik mungkin. Tahap penilaian masakan pun kemudian dilakukan. Namun dari keseluruhan peserta, tidak ada yang bisa memuaskan Menci sebagai seorang hunter cita rasa. Alhasil Menci pun memutuskan bahwa mereka semua tidak lulus ujian. Keputusan Menci tersebut membuat para peserta kecewa, bahkan membuat balan pesawat asosiasi hunter tiba di sana. Setelah itu, seorang kakek-kakek tua mendarat di tengah para peserta tersebut. Namun kakek tua ini bukanlah sembarang kakek tua, yang ternyata ia adalah seorang komite ujian hunter. Kakek tua ini bernama Isaac Netero. Netero yang mengetahui Menci telah membuat keputusan yang terlalu brutal dengan menggagalkan semua peserta ujian, kemudian memberikan sedikit nasihat kepadanya, yang pada akhirnya Menci meminta maaf kepada Netero selaku pemimpin jalannya ujian, lalu membuat keputusan baru. Menci lalu meminta bantuan kepada Netero agar mereka semua diantarkan ke sebuah tempat bernama Gunung Maputa. Setibanya di sana, Menci mengatakan bahwa ujian tahap kedua ini akan diganti dengan mengambil sebuah telur yang menggantung di atas jurang tak berujung, yang berasal dari burung Kumawashi. Ia pun memberikan tutorial kepada seluruh peserta sekalian. Menci terjun ke dalam jurang dengan menggantung di salah satu jaring Kumawashi, lalu di saat yang tepat, ia pun mulai mengambil telurnya. Setelah itu, dia pun kembali terhempas ke udara dan berhasil kembali dengan selamat. Melihat hal tersebut, Gon dan kawan-kawan pun mencobanya. Meskipun ujian itu terlihat mudah, namun ada beberapa dari mereka tewas terjatuh karena tidak mengetahui triknya. Sementara Gon dan para peserta yang memiliki otak berhasil mendapatkan telur Kumawashi dengan selamat. Setelah itu mereka pun merebus telur tersebut lalu memakannya, dan dengan begitu mereka berhasil lolos ujian tahap kedua. Setelah menyelesaikan ujian tahap kedua, para peserta yang tersisa saat ini hanyalah 42 orang.
Mereka sedang dalam perjalanan menggunakan balon udara menuju ujian tahap ketiga. Selama dalam perjalanan tersebut, mereka dipersilahkan untuk beristirahat. Sementara Gon dan Killua menghabiskan waktu dengan mengobrol untuk menghabiskan malam. Killua mengatakan bahwa sebenarnya dia berasal dari keluarga pembunuh bayaran, yaitu Zoldyck. Killua tiba-tiba mengikuti ujian Hunter karena ia kabur dari rumah. Setelah Killua bertengkar dengan ibu dan saudaranya, sang ibu sangat berharap besar kepada Killua untuk mewarisi kepemimpinan keluarga Zoldyck dengan menjadi seorang pembunuh terkuat. Namun pemikiran Killua berbeda dengan keluarganya, karena ia tidak ingin menjadi seorang pembunuh, karena itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan baginya. Hingga tak lama kemudian, kakek Netero datang menghampiri mereka karena sang kakek Netero juga sedang gabut. Ia pun mengajak Gon dan Killua bermain tangkap bola dengan hadiah menjadi seorang hunter jalur instan. Jika Gon dan Killua berhasil mengambil bola dari tangan kiri kakek Netero, mereka berdua akan langsung diluluskan menjadi seorang hunter tanpa perlu melewati ujian. Kedua bocil yang antusias itu menyetujui hal itu, dan Killua mulai mengawalinya. Killua lalu mengeluarkan kemampuan teknik pembunuh bayaran yang disebut langkah bayangan Shikyoku. Namun dengan berbagai usaha yang dilakukan sampai beradu tulang kering dengan kakek tua, ternyata Killua masih belum bisa mendapatkan bola tersebut dari Netero. Dan sekarang giliran Gon yang akan turun tangan. Namun belum juga dimulai, si Gon malah menyundul langit-langit duluan. Karena kakek tua ini tidak bisa diremehkan, akhirnya mereka bekerja sama untuk merebut bola tersebut. Awalnya kedua bocil dapat memberikan serangan kepada kakek tua hingga membuatnya nyaris mendapatkan bola tersebut. Namun ketika bola itu sudah di depan mata, tiba-tiba si kakek tua bergerak dengan sangat cepat sebelum kedua bocil itu berhasil mendapatkan bolanya. Saking cepatnya, langkah Netero sampai membuat lantai di sana seperti gosong. Dari sanalah Killua mulai menyadarinya. Ia pun menyerah karena kakek tua Netero hanya ingin bermain-main dengan mereka saja. Sebenarnya mustahil bagi mereka berdua untuk bisa merebut bola tersebut dari Netero, karena kemampuan mereka saat ini bahkan belum cukup untuk bisa membuat Netero menggunakan tangan kanan dan kaki kirinya. Killua pun memilih pergi untuk mencari kesenangan lain. Namun Gon memilih tetap bermain dengan Netero. Ia tidak masalah dengan bolanya, namun ia akan berusaha membuat Netero menjadi sedikit serius dengan memancing kakek tua Netero untuk menggunakan tangan kanannya. Mendengar hal itu, Killua pun pergi dari sana. Setelah keluar dari ruangan tersebut, tidak sengaja ia bersenggolan dengan dua berandalan yang sok keras. Tidak terima dirinya disenggol, kedua berandalan itu pun mencari gara-gara dengan Killua. Namun Killua langsung membunuh mereka berdua dalam sekejap mata. Sementara itu, Gon masih berusaha memancing Netero untuk menggunakan tangan kanannya. Hingga dalam serangan terkuat yang akan dilancarkan oleh kepalanya, Netero dibuat bingung antara harus menggunakan teknik pertahanannya dengan resiko kepala Gon akan hancur atau menerimanya dengan resiko tubuhnya akan kesakitan. Karena tidak ada pilihan lain, Netero kemudian menghindarinya dengan mengubah arah serangan Gon. Ia tidak sengaja menggunakan tangan kanannya untuk melakukan hal itu. Gon merasa sangat senang karena berhasil menyelesaikan tujuannya. Ia yang sangat kelelahan pun lalu teler seketika. Netero juga dibuat terkejut dan salut kepada si bocah hijau Gon yang dinilai memiliki potensi di masa depan. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya matahari pun terbit. Mereka semua pun tiba di tempat ujian tahap ketiga, yaitu Trick Tower.
Sekarang mereka sedang berada di puncak menara dan ditugaskan untuk mencapai dasar sebelum 72 jam. Ujian tahap ketiga pun dimulai dari sekarang. Salah satu peserta yang masih polos yang merupakan seorang pendaki tebing kemudian mencoba jalan pintas dengan cara menuruni bagian sisi menara. Alhasil ia pun diculik oleh burung perkutut yang mengerikan yang ada di sana. Merasa tidak mungkin untuk menuruni tower dari bagian sisinya, mereka pun mencari jalan yang lain. Setelah beberapa lama kemudian, Gon dan Killua menginformasikan kepada Kurapika dan Leorio bahwa mereka menemukan sebuah jalan rahasia menuju ke dalam menara. Dan kebetulan dalam kelompok mereka ada 4 orang yang kemudian memutuskan untuk masuk masing-masing melalui jalan rahasia tersebut. Mereka mengucapkan salam perpisahan di sana. Namun ternyata keempat jalan rahasia tersebut membawa mereka ke ruangan yang sama di dalam menara di ruangan tersebut. Salah seorang dari ketiga penguji bernama Lipo memberikan pengumuman yang mengharuskan mereka untuk membuat kelompok sebanyak 5 anggota untuk membuka akses ke pintu selanjutnya. Ternyata Lipo merupakan kepala sipir penjara yang mengurus narapidana yang dikurung di menara tersebut. Dan sekarang ia akan menggunakan mereka untuk menguji para peserta ujian Hunter. Karena jumlah Gon dan kawan-kawan saat ini hanya berjumlah 4 orang, mereka pun terpaksa menunggu satu peserta lain yang akan tiba di ruangan tersebut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya peserta ujian yang lain pun tiba. Ternyata itu adalah si anak monyet Tonpa. Tanpa banyak cincong, mereka pun memasang gelang yang sudah disediakan untuk membuka pintu menuju jalan selanjutnya. Setelah melakukan penelusuran singkat, mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan yang sekaligus dipertemukan dengan kelima orang narapidana. Lipo kembali menjelaskan bahwa mereka berlima akan saling berhadapan dengan para narapidana sebagai syarat untuk melewati ruangan tersebut dan menuju jalan selanjutnya. Mereka akan melakukan pertarungan 1 versus 1 dengan aturan yang mereka buat sendiri. Jika kelompok Gon berhasil memenangkan 3 pertarungan, maka mereka dinyatakan menang dan berhak melanjutkan perjalanan. Tanpa basa-basi, salah seorang napi kemudian langsung menantang mereka untuk mengawali duel. Napi tersebut meminta duel dengan cara menggunakan kekuatan hingga salah satu dari mereka menyerah atau mati. Dan yang akan menghadapi si napi pertama ini adalah si anak monyet Tonpa. Keduanya pun kemudian bersiap, lalu duel keduanya pun dimulai. Namun si anak monyet ini malah menyerah sebelum bertarung, yang membuat mereka kehilangan 1 poin. Karena pada dasarnya, Tonpa hanya memiliki tujuan untuk menggagalkan peserta ujian. Ia pun menjadi anggota terburuk yang menyusahkan kelompok Gon. Dan di pertarungan selanjutnya, Gon yang akan turun tangan. Namun dalam pertarungan kali ini agak berbeda. Si napi yang bernama Sedotan ini menawarkan pertarungan yang lebih santai dan tidak mengutamakan kekuatan fisik, yaitu pertarungan dengan cara menjaga lilin. Lilin siapa yang menyala paling lama, dia yang akan menang. Dan Gon bebas memilih salah satu dari 2 lilin yang ada di tangan Sedotan, mau pilih yang panjang atau lilin yang pendek. Tidak ingin terlalu pusing, Gon dengan segera memutuskan memilih lilin yang panjang. Dengan begitu, Sedotan akan memilih lilin yang pendek dalam pertarungan jaga lilin tersebut. Dan permainan pun dimulai. Dalam prosesnya, tentu saja seharusnya lilin yang lebih panjang yang akan bertahan paling lama. Namun Sedotan ternyata sudah menyiapkan perangkap berupa minyak yang memicu api besar lilin milik Gon agar cepat habis lalu padam. Sebenarnya mau memilih lilin yang pendek ataupun yang panjang,
keduanya sudah dipasang perangkap karena sedotan menyiapkan 4 lilin di balik badannya. Dalam kata lain, si sedotan ini bermain curang. Namun siapa sangka bocah soleh ini bisa mengatasi masalah tersebut dengan cerdik. Karena api yang menyala pada lilinnya cukup besar, alhasil itu tidak akan membuatnya cepat padam jika tidak dijaga. Gon kemudian meletakkan lilinnya lalu dengan cepat melangkah ke arah sedotan untuk meniup lilin si napi. Yang pada akhirnya, Gon berhasil memenangkan permainan tersebut karena peraturannya hanya menjaga lilin agar tetap menyala paling lama. Pertarungan berikutnya adalah seorang napi berkulit biru bernama Majitani yang akan menghadapi Kurapika dalam duel tersebut. Majitani menawarkan deathmatch yang merupakan pertarungan hingga menyerah atau mati. Namun sebelum bertarung, si napi berkulit biru ini malah banyak bacot dengan menakut-nakuti Kurapika dengan berbagai macam gertakannya. Mulai dari perbacotan yang sadis hingga menunjukkan otot-ototnya seperti orang yang pengen boker. Namun Kurapika tidak sama sekali mengalami ketakutan sedikit pun. Kemudian Majitani memberikan gertakan lain dengan meninju lantai hingga hancur. Dan setelah itu, ia menunjukkan tato laba-laba hitam berkaki 12 atau tidak lain adalah lambang dari kelompok pembunuh terkenal bernama Genri Ryodan. Sebenarnya itu adalah tato palsu yang digunakan oleh Majitani sebagai trik untuk menakuti Kurapika agar supaya menyerah lebih awal. Namun bukannya menyerah, amarah Kurapika malah terpicu karena telah melihat lambang kelompok pembunuh yang sudah membantai habis klannya. Matanya berubah menjadi merah sebagai tanda bahwa ia adalah seorang Kurata. Meskipun ia tahu bahwa itu palsu, namun kebenciannya terhadap Ryodan membuatnya marah dan langsung membantai si Majitani pada saat itu juga. Dengan kemenangan Kurapika pada duel tersebut, membuat kelompok Gon unggul 2-1 dari para napi. Di sisi lain, si Joker Gadungan juga terlihat tengah dibegal oleh salah seorang penguji. Penguji tersebut berniat membalaskan dendamnya tahun lalu karena kalah bertarung melawan Hisoka. Tanpa basa-basi lebih lanjut, keduanya pun memulai pertarungan. Awalnya sang penguji sangat percaya diri dengan menyerang Hisoka menggunakan beberapa senjata sabit kecilnya. Namun ternyata Hisoka masih jauh mendominasi sang penguji. Ia berhasil menghindari semua serangan dan bisa dengan mudah menangkap kedua sabit miliknya. Pada akhirnya sang penguji itu pun tewas di tangan Hisoka. Setelah itu, Hisoka melanjutkan perjalanannya menuju ke garis finish dan sekaligus menjadi peserta pertama yang lolos pada ujian tahap ketiga. Scene berpindah kembali pada Gon dan kawan-kawan. Kali ini Leorio yang akan turun tangan menghadapi napi selanjutnya. Napi tersebut bernama Lerut. Ia mengajak berduel dengan cara taruhan menebak setiap kalimat atau suit batu gunting kertas, hingga salah satu dari mereka ditetapkan sebagai pemenang. Dan hal yang akan mereka pertaruhkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga waktu. Dan jika kalah, Leorio akan kehilangan waktu sebanyak 50 jam untuk timnya agar bisa menyelesaikan ujian tahap ketiga. Dan benar saja, aksi si bodoh Leorio memang tidak membuahkan hasil. Duel tersebut dimenangkan oleh Lerut dengan kerugian waktu selama 50 jam untuk Leorio dan kelompoknya. Dan karena kebodohan Leorio, kedudukan menjadi sama yaitu 2-2.
Di pertarungan terakhir, Killua akan turun tangan melawan salah seorang napi mengerikan. Ia bernama Jones, si pembunuh berantai yang tidak pernah pandang bulu. Tanpa basa-basi, duel pun dimulai. Namun dengan sangat singkat dan mudah, Killua berhasil membunuh Jones dengan mencabut jantungnya tanpa disadari oleh mereka yang ada di sana. Killua menggunakan teknik pembunuh bayaran yang lebih mengerikan dalam pertarungan tersebut. Dan dengan kemenangan Killua, akhirnya kelompok Gon dinyatakan menang dan berhak melanjutkan perjalanan ke tempat finish. Sementara itu, di tempat finish bertambah 2 orang baru yang berhasil menyelesaikan ujian tahap ketiga, yaitu Gitaraktul, manusia aneh, dan si ninja botak bernama Hanzo. Karena kekalahan waktu Leorio dalam pertarungan sebelumnya, mereka jadi harus membuang 50 jam dengan menunggu di ruangan khusus sebelum melanjutkan perjalanan. Di sana, Kurapika menanyakan pada Killua cara membunuh lawannya di acara pertarungan sebelumnya. Dan ternyata, Killua yang berasal dari keluarga Zoldyck memiliki fisik yang unik, yang bisa mengubah lengannya menjadi sekuat dan setajam belati. Ia mengatakan bahwa pertarungan sebelumnya itu terlalu mudah baginya. Bahkan di masa lalu, Killua berhasil menyelesaikan misi pembunuh seorang profesional dengan tangannya sendiri. Selama 50 jam, mereka menempati ruangan tersebut dengan penuh kegabutan. Hingga akhirnya 50 jam pun berlalu. Setelah itu, mereka harus kembali melanjutkan perjalanan menuju dasar menara untuk mencapai tempat finish. Kali ini mereka harus memilih jalan A atau jalan B. Jalan A memungkinkan mereka untuk melewati jalan tersebut secara bersamaan, namun memerlukan waktu puluhan jam. Sementara jalan B hanya diperbolehkan untuk 3 orang. Namun itu memungkinkan mereka untuk mencapai garis finish dengan hanya memerlukan waktu 3 menit. Karena waktu mereka hanya tersisa 1 jam, Gon memiliki sebuah ide, yaitu memanfaatkan senjata yang ada di sana lalu membobol jalan pilihan B. Sehingga hal itu memungkinkan mereka untuk melalui jalan B secara bersamaan dengan waktu yang cepat. Dan singkatnya, mereka pun tiba di garis finish bersama dengan 19 peserta lain. Ujian Hunter tahap ketiga pun berhasil dilewati.